terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Sikap hidup orang beriman. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana orang yang beriman itu hidupnya, ya. Bagaimana dia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 poin penting yang harus ditunjukkan oleh orang yang beriman di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, orang yang beriman itu memiliki sikap mengandalkan Tuhan. Nanti kita lihat satu persatu apa maknanya. Kemudian sikap hidup orang yang beriman itu yang selanjutnya adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah menerima semua keputusan Tuhan sebagai hal yang terbaik yang kita yakini Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Bagaimana kita memahami sikap hidup orang beriman tersebut. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Nah, tentu kita pernah mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup, ya. Bagaimana kita merasa ada banyak penderitaan, lalu kita merasa bahwa kita perlu berserah ke diri kepada Tuhan supaya kita bisa menjalani hal-hal yang kita alami begitu menyulitkan ini. Nah, tetapi kesulitan-kesulitan hidup itu yang diizinkan Tuhan terjadi kepada kita, tujuannya jelas, supaya iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin kita berpegang teguh kepada Tuhan, semakin kita melihat bahwa kita memang memiliki banyak kelemahan, tetapi Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Dikatakan semakin kita menunjukkan kelemahan kita, semakin kita merasakan dan mengandalkan Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan kita itu. Maka orang yang beriman mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan hidup yang dia alami. Kalau kita sudah memiliki iman kepada Tuhan, tidak perlu lagi menjadikan kekhawatiran menjadi suatu hal yang terus-menerus hadir dan hidup di dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling utama bagi kita adalah mengandalkan Tuhan. Apa janji Tuhan ketika kita mengalami kesulitan? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita sebagai orang beriman tidak pernah mengalami kesulitan. Tapi janji Tuhan kepada kita bahwa dalam segala kesulitan Tuhan turut bekerja. Dikatakan dalam Roma, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Jadi sekalipun dalam masa-masa kesulitan, kalau kita paham sebagai orang yang beriman, maka kita akan tahu bahwa di sana pun, di dalam kesulitan pun Tuhan hadir dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itulah yang harus kita lihat, kebaikan apa yang sedang Tuhan ajarkan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah, yang kedua adalah sikap hidup orang beriman. Yang kedua, memiliki penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, di sanalah ada penyerahan hidup kepada Tuhan. Nah, berserah diri kepada Tuhan itu berarti menyandarkan atau menyerahkan sepenuh hati segala sesuatu yang terjadi, ya. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu tidak pernah lepas dari kehendak Tuhan, baik atau buruk dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami. Jadi berserah itu artinya menyerahkan seluruhnya kepada Allah, membiarkan Tuhan ikut serta dalam segala hal yang kita alami. Nah, contoh tokoh yang memiliki penyerahan diri total kepada Allah itu adalah Esther. Jadi kalau kita mengikuti cerita Esther, bagaimana dia harus menghadap raja untuk mengatakan suatu permohonan tentang bangsanya, itu yang dipertaruhkan adalah nyawanya. Kalau raja menerima, maka apa yang diinginkan Esther akan terjadi. Tetapi kalau raja menolak, artinya nyawa Esther sudah selesai. Dia akan mati. Nah, di dalam pertaruhan yang seperti itu, karena Esther tahu apa yang akan disampaikan, apa yang dia mohonkan, isi hatinya yang sudah dia dengarkan daripada Tuhan, gitu ya. Dengan iman dia datang menghadap raja dan dia percaya Tuhan bekerja, dan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dia lihat itu
dia memiliki penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Di sanalah sikap Ester menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, sikap hidup orang beriman adalah menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik. Apa yang tidak kita inginkan hal-hal yang baik dalam hidup ini? Semua kita menginginkan hal-hal yang baik sesuai dengan keinginan kita di dalam hidup ini. Tetapi ada kalanya bahwa sesuatu itu tidak seperti yang kita inginkan. Namun satu yang kita harus tahu bahwa apapun yang menjadi keputusan Tuhan bagi kita itu adalah yang terbaik. Di sini letaknya sikap hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, contohnya adalah Abraham. Tokoh Abraham kita kenal sebagai tokoh yang menunjukkan penerimaan yang luar biasa daripada Allah atas keputusan Allah dalam hidupnya. Ketika dia sudah nyaman, enak hidup di daerah di mana dia merasakan segala sesuatu tidak ada lagi kurangnya, gitu ya. Tapi ketika Tuhan panggil dia keluar dan pergi ke tanah perjanjian, Abraham tidak pernah mempersoalkan itu semua, tapi dia menerima bahwa itulah keputusan yang terbaik. Dan banyak hal lagi yang ditunjukkan oleh Abraham sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya kita wajib ya dan harus menerima keputusan-keputusan Allah di dalam kehidupan kita. Sekalipun sepertinya itu sulit untuk diterima. Misalnya pada masa sekarang dalam situasi pandemi ini tentu sangat sulit bagi kita untuk mengerti apa yang sedang Tuhan kehendaki dalam situasi ini. Tapi kita tahu bahwa ini adalah yang terbaik dan dalam keadaan ini mari kita semakin banyak lagi bersekutu dengan Tuhan sehingga kita memahami apa maksud Allah dalam keputusan ini. Yang kita tahu ini keputusan yang terbaik. Yang kita mau ketahui lebih dalam adalah apa yang Tuhan inginkan lewat keputusan ini dalam membangun iman kita kepada Tuhan. Begitu sikap orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, dan ini sudah banyak dicontohkan oleh bapak-bapak gereja kita yang bisa kita teladani hingga saat ini. Kalau tadi Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang sudah banyak dikenal oleh orang, ada juga bapak gereja yang menunjukkan sikap iman yang begitu luar biasa. Contohnya adalah Polikarpus yang sampai di masa hidupnya ketika dia harus mengalami penganiayaan, dia tidak mau bergeser dari imannya untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mau menyangkali imannya sekalipun dia harus mati dengan tidak wajar. Nah, inilah yang mau kita tunjukkan dan kita teladani di dalam kehidupan kita dalam bersikap sebagai orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah belajar tentang sikap hidup orang beriman, kita boleh memulai hal-hal yang mau menunjukkan mengandalkan diri dan mau menyerahkan diri kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan sebagai hal yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua dan sampai ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya.